Oke, jadi untuk mengulang yang kemarin ya, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kemarin kita membahas untuk ini rangkaian elektronika daya bagian kedua ya, di mana kita yang akan kita bahas adalah DC to DC converter ya, atau disebut DC buck itu. Aplikasinya nanti ada switching power supply, terus pengaturan motor DC, ya, terus untuk voltage regulator DC, jadi membuat DC yang regulator, yang diatur gitu ya maksudnya. Sudah, kemarin kita sudah bahas ini ya, voltage regulator yang linear itu artinya, ya, jadi nanti voltage regulator itu artinya inputnya DC, ya. Inputnya DC, outputnya juga DC. Jadi ini yang disebut dengan DC itu DC converter. Ya, yang pertama kita mulai dari pengertian voltage regulator yang linear. Jadi voltage regulator artinya tegangan yang sudah diatur tadi, outputnya yang linear. Itu artinya gini ya, DC input sebagai DC inputnya ini harus lurus ya, atau orang nyebutnya linear atau continuous gitu ya, inputnya di sini ya. Jadi V input di sini harus dianggap DC murni atau DC yang linear ya gitu ya, atau yang lurus gitu ya, inputnya di sini. Nah, outputnya di sini ya, outputnya di sini ya. Itu kalau kita sebut voltage regulator yang linear, berarti outputnya linear, maka V outputnya juga harus linear. Linear artinya apa? Ya, meskipun nanti V inputnya itu idealnya kan berasal dari aki ya, yang benar-benar DC murni, tapi nanti pada prakteknya adalah ini adalah DC yang berasal dari AC yang kita searahkan, yang kemarin sudah kita bahas itu ya, baik satu fasa maupun tiga fasa itu. Nah, jadi nanti meskipun V inputnya itu ini ya, idealnya lurus, tapi nanti kalau ada gininya, tegangan ripple-nya dikit-dikit dianggap lurus gitu ya. Nah, kalau V inputnya lurus, maka V output-nya juga linear. Jadi kalau disebut voltage regulator yang linear, berarti output-nya juga linear. Linear artinya ya sama dengan inputnya tadi. Jadi apa syaratnya linear itu? Gelombang untuk tegangannya harus continuous. Arusnya juga harus continuous ya. Itu di sini ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan. Jadi inputnya adalah VDC yang linear atau yang lurus ya. Idealnya adalah lurus. Tapi nanti prakteknya ada apa ripple-nya dikit nggak apa-apa. Jadi sudah continuous yang penting itu ya. Ini outputnya continuous. Nah kemarin kita menggunakan di sini menggunakan apa transistor bipolar kan ya. Nah, transistor bipolar di sini berfungsi sebagai penguat. Artinya apa? Dia bisa ngatur IC-nya ya, jadi nanti ini dayanya, IC-nya, I output-nya dari I input-nya. Ya, jadi sehingga nanti V output itu ya bisa sama dengan V input itu maksimum, bisa berkurang dari V atau lebih kecil dari V input-nya. Jadi bisa sama dengan V input, bisa kurang dari V input-nya. Nah, di mana ini adalah C ini E ya. Nah, makanya kemarin saya hari ini akan menjelaskan transistor bipolar itu di situ ya. Kemarin saya sudah jelaskan ini ya. Terus yang kedua adalah voltage regulator yang switching. Itu artinya V output-nya adalah berupa switching yang ini discontinuous ya, gitu ya. Tapi syarat regulator yang switching itu syaratnya adalah minimum I-nya harus continuous supaya bisa untuk melayani semua macam beban. Ya, jelas ya kemarin sudah sampai di situ. Terus nah di sini transistor berfungsi sebagai saklar gitu ya. Kemarin ini sudah. Makanya sekarang saya mau menjelaskan cara kerja transistor itu bagaimana ya. Ya, jelas ya kemarin kita sudah sampai di sini. Ini saya mengulang saja. Sekarang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih transistor itu ya. Jadi coba saya share screen lagi ya untuk transistor ya.
Sudah terlihat share screen saya? Ya. Nah, kemarin Sudah kelihatan, Pak. Nah, sudah ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai transistor bipolar. Ya, apa sih transistor bipolar? Nah, kalau transistor bipolar atau dua kutub itu berarti nanti yang mengalirkan arus adalah ada dua, yaitu elektron bebas sekaligus ada hole-nya. Jadi ada muatan negatif dan sekaligus muatan positif sekaligus mengalir ya, gitu ya. Itu yang disebut bipolar. Nanti kalau kita membahas transistor yang unipolar atau satu kutub, itu nanti kalau kanal N yang mengalirkan arus hanya elektron bebas saja. Kalau kanal P yang mengalirkan arus hanya hole saja. Jadi salah satu itu yang disebut satu kutub dan dua kutub sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan cara kerja transistor bipolar. Orang nyebutnya bipolar junction transistor atau BJT itu. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ada dua macam transistor ya. Yang pertama adalah NPN ya, NPN. Jadi ini tipe P, tipe N, tipe P, tipe N. Itu nanti simbolnya seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan ya. NPN itu ya kolektor dan emitornya tipe N, basisnya tipe P. Nanti emitor diberi tanda dengan panah, di mana panah itu harus dari tipe P menuju ke tipe N. Kemarin sudah ya, ini simbolnya NPN ya. Sedangkan transistor bipolar yang PNP itu berarti kolektor emitornya tipe P, basisnya tipe N, maka nyebutnya PNP. Ya, jadi ini tipe P, ini tipe N basisnya. Nah, tanda panahnya pada emitor harus dari tipe P menuju ke tipe N. Ini kan PNP ya, berarti ini tipe P, ini tipe N, maka panahnya ke sana. Ini kemarin sudah sampai simbol ya. Nah, sekarang penggunaan transistor ini dalam kerjanya transistor ya nanti dia disusun menurut konfigurasi ada 3 macam ya. Jadi konfigurasi transistor itu penyusunannya adalah ada 3, yaitu kalau basis kita pakai sebagai referensi gitu ya. Ini basis ya, ini basis dipakai sebagai referensi, maka nanti rangkaiannya disebut konfigurasi common basis ya, gitu ya. Jadi nanti basis dihubungkan ke kolektor, basis dihubungkan ke emitor, diberi tegangan. Ingat nanti sebagai referensinya adalah apa? Tanda panah ini pada transistor itu, pada simbol transistor itu harus menunjukkan arah arusnya yang lewat pada transistor harus arah. Jadi kalau ini nanti harus saya kasih min plus supaya arusnya dari kutub positif menuju kutub negatif ke sana ya. Ini nanti arus yang lewat ke C juga gitu, harus nurut ini ya sana. Itu adalah common basis. Itu yang pertama ya. Jadi ada common basis. Terus yang kedua adalah common kolektor. Jadi kolektor dipakai sebagai referensi. Nah, jadi nanti arahnya itu arah arusnya harus sesuai dengan arah panahnya. Jadi ini nanti digunakan transistor PNP gitu ya, gini ya. Ini jadi nanti arah arusnya ke sana ya, dan ke sana. Oh, ini ke sini ya. Ini, karena ini ke sini ya. Ininya ke sana, IB-nya. Nah, inilah yang dimaksud dengan common kolektor. Jadi kolektor dipakai sebagai referensi, dihubungkan ke emitor, dihubungkan ke basis. Ya, terus yang ketiga adalah transistor dengan konfigurasi common emitor. Artinya apa? Emitor itu kita pakai sebagai referensi. Ya. Nah, nanti pada kenyataannya gitu ya, ada 3 macam common basis, common kolektor, common emitor kan gitu ya. Nah, common basis itu ya, ini kerjanya nanti sama dengan common emitor. Rumus-rumusnya juga sama ya. Terus common kolektor itu cara kerjanya sama, transistor itu cara kerjanya, cuma nanti kalau kita pakai common kolektor rumusnya jadi nggak sama dengan common basis atau common emitor, maka common kolektor tidak dipakai untuk merangkai transistor karena nanti kalau ada 3 cara gitu ya, 2 cara sama, 1 cara rumusnya jadi nggak sama, maka yang 1 cara tadi tidak dipakai. Jadi
common kolektor tidak dipakai, gitu ya, jelas ya. Yang dipakai hanya common basis dan common emitter. Terus dari dua ini ternyata kalau common emitter itu adalah konfigurasi yang paling mudah, gitu ya. Karena apa? Oh, ternyata nanti transistor ya, ini transistor ya. Kalau dia sebagai saklar maupun sebagai penguat, ternyata apa? Aliran dari kolektor ke emitter ini kan jalurnya ya. Nah, ini adalah rangkaian dayanya, ya. Ada rangkaian daya. Terus ini adalah rangkaian kontrolnya. Jadi transistor itu kerjanya adalah IC dikendalikan oleh IB. Oh, berarti IB itu rangkaian kontrolnya, IC itu rangkaian dayanya. Nah, kalau di common emitter itu ternyata rangkaian kontrolnya sendiri, rangkaian kontrolnya sendiri, rangkaian dayanya sendiri, gitu ya. Sedangkan di common basis, ya, sekarang kita coba lihat di common basis. Nah, ini rangkaian kontrolnya yang mana? Ini loh. IE mengendalikan ya, atau IB nanti mengendalikan IC loh. Antara IB ya, untuk mengendalikan IB pada rangkaian daya itu dari E menuju ke C gitu ya. Nah, ini jadi satu sehingga orang kadang-kadang kalau membahas kontrol apa rangkaian kontrolnya dan rangkaian dayanya karena jadi satu agak ruwet begitu ya. Maka orang cenderung menggunakan konfigurasi common emitter. Jadi common basis itu bisa, rumusnya juga sama dengan common emitter, tapi di sini agak ruwet karena apa? Rangkaian kontrolnya dan rangkaian dayanya jadi satu gitu ya. Sehingga orang tidak menyukai konfigurasi common basis. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah ke lapangan maka sebagian besar orang menggunakan common emitter ya. Jadi sebagian besar orang menggunakan ini karena mudah. Rangkaian kontrolnya sendiri, rangkaian dayanya sendiri. Terlihat dengan mudah, ngitungnya juga mudah. Maka 95% ke atas orang menggunakan common emitter. Maka sekarang saya menjelaskan kerja dari transistor yang saya pakai menjelaskan adalah common emitter ya. Karena ini adalah yang ya sudah di atas 95% lah orang menggunakan common emitter karena mudah. Ya. Sudah, berarti saya menjelaskan pakai common emitter ya, common basis dan common kolektornya tidak dipakai. Saya memakai common emitter ya. Nah, common emitter itu yang gimana Pak? Ini emitter ya. Ini emitter saya pakai sebagai referensi. Nah, kita yang pertama kita harus tahu transistor jenis apa yang saya gunakan. Ya, gitu ya. Ingat kalau common emitter ya, common emitter gunakan yang NPN supaya mudah. Loh, kenapa Pak harus PNPN? Karena kalau dipakai sebagai referensi, sumbernya DC, referensi itu harus dapat kutub negatif ya, yang mudah kan gitu. Nah, makanya nanti common emitter transistor yang banyak digunakan adalah common emitter dengan tipe NPN. Supaya karena apa? Transistor itu syaratnya yang pertama adalah arah arusnya harus sesuai dengan arah panah ya. Nanti kontrolnya ke sini, IB-nya ke sini, VCE-nya ya, dan ini dari arus dari C menuju ke E. Itu rangkaian dayanya. Nah, yang memicu apa? I basis. Jadi nanti kalau IB-nya 0, IC-nya juga 0. Kalau IB-nya ada, IC-nya ada gitu ya. Jadi yang kontrol IC itu besarnya berapa tergantung IB-nya. Sudah jelas seperti ini ya. Nah, di sini nanti rangkaian kontrol sendiri IB ini, rangkaian dayanya ini. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Transistor itu mempunyai yang namanya HFE. HFE atau penguatan transistor, ada orang yang punya beta DC atau HFE itu bagaimana. Jadi kalau transistor ini ya, ini tadi saya umpamakan di sini. Nanti cara kerjanya bagaimana? Nah, gini loh caranya. IB ya. Kalau transistor itu nanti penguatan HFE atau beta DC itu sama dengan IC dibanding IB-nya gitu ya.
Itu apa sih Pak maksudnya? Maksudnya begini, kalau transistor itu doping antara C dengan E kan sama ya, sama besarnya. Tapi C dengan B itu berbanding lebih banyak kolektornya. Kolektor sama emitor kan sama-sama ya dopingnya. Tapi basis didoping sangat sedikit kan gitu ya. Nah, perbandingan antara doping kolektor dengan doping basis itulah yang dimaksud dengan penguatan atau HFE atau beta DC. Jadi nanti kalau transistor, jadi yang tahu HFE itu siapa? Ya pabrik pembuatnya, ya pabrik pembuatnya. Jadi nanti kalau ada pabrik mengatakan HFE sama dengan 10, itu artinya apa? Dopingnya kolektor 10 kalinya basis, gitu ya. Nah, itu mengakibatkan apa nanti? Oh, ternyata mengakibatkan ini loh. HFE tadi kan IC banding IB-nya ya. Jadi nanti kalau ada IB itu saya beri arus 1 ampere gitu ya, maka IC-nya mesti 10 ampere, 10 kalinya. Karena apa? Yaitu tadi, karena yang mengalirkan arus itu ada 2 macam. Yang ini berasal dari basis, ini berasal dari kolektor menuju ke emitor ya. Nah, IC banding IB-nya itu selalu sama dengan perbandingannya tadi, penguatan tadi. Yaitu pabrik membuatnya banding berapa, doping antara kolektor dengan basisnya. Jadi nanti kalau pabrik mengatakan HFE-nya 10, itu artinya apa? Oh, dopingnya kolektor dibanding dopingnya basis, kolektor itu 10 kalinya basis. Ngerti ya? Nah, nanti kalau mengalirkan arus juga begitu. Seandainya ini tadi 10 banding 1 gitu ya. Kalau basisnya saya beri 1 mili, di sini IC-nya langsung jadi 10 mili gitu ya. Kalau basisnya saya beri 2 mili, oh ini 10 kalinya jadi 20 mili. Oh, berarti transistor enak ya. IC itu besarnya tergantung IB yang lewat di sini. Nah, dia pasti IC banding IB-nya pasti sama dengan beta DC-nya tadi. Jelas sampai di sini? Nah, IC itu tidak bisa mengalir kalau IB-nya nggak ada. Gitu ya. Kalau IB-nya 0, IC-nya ya 0. Kalau IB-nya saya kasih 1 mili, IC-nya ya 10 mili. Kalau beta DC-nya 10. Nah, beta DC dari transistor yang diproduksi oleh pabrik itu ada yang 4, ada yang 6 ya. Jadi kira-kira antara 4 sampai 120. Ya. Jadi ada transistor beta DC-nya cuma 10 ada. Cuma 4 Pak ada. 6 ada, 8 ada, 10 ada, 20 ada, 40 ada, 50, 100 ada, 120 juga ada. Ngerti ya di situ ya? Itulah yang dimaksud dengan HFE atau beta DC. Nah, itu sudah tertentu besarnya. Tergantung dari pabrik tadi nyampurnya, dopingnya bagaimana. Ya, ngerti ya? Sudah di situ? Nah, kalau sudah, sekarang kita nyoba ke rangkaian ini. Ya, rangkaian ini ya, kita sudah tahu HFE atau beta DC tadi ya, bahwa IC dibanding IB itu konstan, yaitu sama dengan HFE-nya. Nah, sekarang coba saya analisa, itu tadi ya, rangkaian common emitter itu menganalisanya gini. Jadi kalau nanti saya mau membuat rangkaian ya, rangkaian daya ya, ini ada sumbernya nanti kita sebut VCC karena ini dikasihkan ke C ya, VCC. Nanti kalau sumber untuk basis disebut VBB gitu ya, V basis itu VBB karena kita perjanjiannya begini, kalau sumber tegangan harus diberi simbol yang kembar. Kalau untuk C ya VCC, kalau untuk B ya VBB gitu ya. Nah, sedangkan VCE, ya, nah, VCE itu adalah tegangan antara titik C dengan E. Inilah VCE. VBE itu artinya tegangan antara titik B dengan titik E. VBE itu ini dengan ini tegangannya berapa. Nah, sekarang kita analisa. Yang kita analisa IB-nya dulu. Ya, IB itu rangkaian kontrolnya kan. Nah, kita analisa begini. IB, ya, ini kan satu rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup di mana nanti apa? Ya kalau kita rangkaian tertutup VBB ditambah IB kali RB ditambah VBE sama dengan 0 ya karena satu rangkaian tertutup ya. Ini ya. Ini kan sudah ngerti Anda ya.
VBB dikurangi IBRB dikurangi VBE sama dengan 0. Atau kalau saya pindah gitu ya, IB kali RB itu sama dengan ya VBB dikurangi VBE ya. Ini saya pindah ke kanan, terus saya pindah ke sini lagi. RB-nya saya pindah ini jadi bagi ya, VBB dikurangi VBE per RB. Jadi kalau saya ingin tahu IB itu besarnya sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi RB. Jelas sampai sini? Inilah persamaan untuk rangkaian kontrolnya. Atau karena yang kontrol itu IB, maka rangkaian IB-nya begini. Nah, sebagai catatan, kita lihat ya, VBE itu kan tipe P, tipe N ya, PN ya. Nah, VBE itu adalah merupakan suatu dioda. Nanti ternyata VBE itu selalu 0,7 untuk silikon, 0,3 volt untuk germanium gitu ya. Jadi besarnya VBE itu sudah tertentu. Jadi nanti, nah kalau kita untuk elektronika daya, sebagian besar transistor yang dipakai menyalurkan daya itu adalah silikon. Makanya VBE itu 0,7 volt besarnya. Jelas ya? Lalu germanium itu untuk rangkaian elektronik nanti ya ada pengatur di daya begini ada pakai germanium, tapi untuk rangkaian yang arusnya agak kecil ya. Kalau untuk yang besar seperti kita orang listrik ya mestinya silikon. Karena apa? Orang listrik itu kalau pakai arus ya 100 ampere, 200 ampere gitu ya, kadang sampai 500 ampere. Nah, nanti ingat tuh ya, transistor ini ya, transistor yang tersedia di pasaran itu harusnya besar-besar ya. Jadi mungkin coba saya tunjukkan dulu sebentar ya. Mungkin nah ini ya. Kita transistor itu nanti ini deskripsinya. Seperti ini ya. Ada model TIP 2955 itu apa? VCE kalau 0 itu tegangannya maksimum 60 volt. Jadi nanti apa? Oh, transistor TIP itu jangan diberi tegangan lebih dari 60 volt ya, kemampuannya 60 volt. Kalau saya beri 100, Pak, ya transistornya nanti putus. Terus kita lihat IC-nya. Oh, IC-nya 15 volt itu artinya apa? Ya IC-nya yang boleh lewat 15, IC maksimum maksudnya. Jangan diberi nanti diberi beban yang harusnya 16 volt Pak atau 17 volt. Nanti transistornya juga putus. Berarti apa? Transistor itu juga punya batasan. Batasannya apa? Umumnya adalah tegangan maksimum dan I maksimum. Ya, jelas ya. Terus HEV-nya harus ada. Oh, HEV-nya 15 artinya apa? Penguatannya 15. HFE atau beta DC-nya 15. Berarti doping apa? Untuk kolektor dibandingkan doping untuk basisnya 15:1 ya gitu ya. Terus kita lihat ini SA 1215 itu tegangannya sampai 160. HFE-nya 50. Nah, ini Anda bisa lihat HFE itu bisa 15, bisa 50, bisa 30 dan seterusnya. Anda bisa lihat itu kemampuan arusnya. Ini saya ambil untuk yang biasa untuk yang kecil-kecil ini ya, 15 ampere, ya 20 ampere, 25 ampere. Ini saya ambil karena saya orang elektronika, maka saya yang punya contoh-contoh adalah untuk arus-arus 25 ampere, 15 gitu ya. Nanti kalau kita yang digunakan orang listrik itu sampai 100 ampere, 200 ampere, bahkan 500 ampere. Nanti yang paling besar adalah 1000 ampere, tapi jarang ya. Nanti kalau kita cari di pasaran yang banyak adalah sampai 100 ampere ya. Kalau untuk yang elektronika daya sampai 500 ampere, yang 1000 ampere jarang ya, karena yang 1000 itu biasanya nanti menggunakan tiristor ya. Udah jelas ya, jadi transistor itu kemampuan arusnya kalau untuk rangkaian elektronik itu biasanya ini sampai 25 ampere sampai 50 ampere gitu ya. Ya, maksimum 100 ampere gitu ya untuk orang-orang elektronik. Ya, sehingga nanti kalau merancang amplifier itu bisa sampai 1000 watt, ya, 2500 watt gitu ya. Karena arusnya bisa sampai 100 ampere. Nah, kalau untuk orang listrik nanti 100 ampere itu masih kecil.
kita bisa sampai 500 ampere gitu ya. Tapi ingat nanti kalau untuk orang elektronik ya, tegangan yang dibutuhkan itu ya sampai 250 volt DC ya. Jadi ingat untuk transistor itu kerjanya adalah sumbernya harus DC. Jelas ya, untuk DC, tegangan DC. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi nanti kalau kita bisa melihat HF-nya berapa. Nah, ini loh HFE sekarang sudah ada sampai 200 ya. Jadi kalau yang lama itu sampai 120, sekarang sudah sampai 200 ya. Gitu ya. Jadi ini pabrik memproduksi ini ya, transistor itu juga gitu. HFE itu dulu kecil-kecil, sekarang sudah bisa dibesarkan sampai 200. Ini Anda bisa lihat ya. Ini saya ambil tahun 2017 ya ini. Kalau sekarang mungkin bisa sampai 250 mungkin gitu ya. Jadi semakin lama pabrik membuat transistor itu HFE-nya semakin besar juga, semakin lengkap juga gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita balik ke cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya transistor itu bagaimana? Nah, cara kerjanya transistor itu begini. Jadi kalau transistor itu punya HFE atau beta DC yang tertentu ya. Jadi misalkan saya menggunakan tadi TIP, beta DC-nya 15. Itu artinya apa? Nanti kalau IB-nya saya alirkan 1 mili, maka IC-nya bisa 15 mili. Ini saya buat 2 mili, ya ini 15 kalinya 2 kali 15, 30 mili dan seterusnya. Nah, ini kalau saya naikkan terus, Pak, ya ini IC-nya akan naik terus. Nah, kalau IC-nya naik itu apa sih, Pak, sebetulnya? Nah, maka kita, ini tadi sudah ya. Jadi nanti kalau mengendalikan IB, ya mengendalikan IB dari apa ya? Nah, rumusnya kan VBB dikurangi 0,7 gitu ya. Ini biasanya 0,7 dibagi RB. Atau nanti orang ngitungnya gini ya, VBB bagi IB, Pak. Nah, karena saya IB itu harus variabel, maka yang saya buat variabel apanya? VBB-nya atau RB-nya ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau membuat IB-nya variabel, itu yang saya buat variabel VBB-nya atau RB-nya. Nah, coba kalau VDAC gimana? VBB-nya atau RB-nya? Ya, coba ya. Ini saya tanyakan kalau saya membuat IB variabel, karena rumusnya VBB dan RB saja, maka yang dibuat variabel VBB-nya atau RB-nya? Coba kalau Anda. Siapa lagi mungkin? VDAC masih on? Gimana, Pak? Nah, ini ya, kalau saya mau merubah-rubah IB kan, jadi kalau IB-nya saya buat 1 mili tadi, IC-nya 10. Kalau ini, berarti IB-nya kan harus saya buat variabel ya, supaya saya bisa ngecek ya, mau membesarkan IC kan dari IB-nya. Nah, supaya IB variabel itu, karena IB itu kan tergantung VBB sama RB. Nah, yang saya buat variabel enaknya VBB-nya atau RB-nya? VBB-nya, Pak. Nah, jadi nanti pada kenyataannya yang kita buat variabel adalah RB-nya. Kalau membuat VBB-nya variabel itu nanti susah. Karena apa? Maksud kita menyediakan tegangan DC yang bisa variabel kan susah. Nah, kalau yang saya buat variabel RB-nya kan mudah ya. Jadi saya punya baterai gitu aja, misalnya 6 volt. Nah sudah, baterai tadi saya pasang dengan RB. Nah, kalau RB-nya variabel kan mudah. Kita pasang potensio saja, ya kan? Nah, kalau potensio kan mudah. Saya mengecilkan RB-nya bisa, membesarkan RB-nya bisa. Jadi nanti yang dibuat variabel pada umumnya adalah RB-nya. Jadi nanti kalau RB-nya saya kecilkan, IB-nya berarti semakin besar kan kalau VBB-nya tetap ya. RB-nya saya kecilkan, IB-nya besar. Kalau RB-nya saya besarkan, IB-nya jadi kecil karena IB sama dengan VBB dibagi RB kan. Ya. VCE biasanya ini nanti dikurangkan langsung ya. VBB dikurangi 0,7 berarti sama dengan VBB dibagi RB, kira-kira begitu ya. Sudah jelas ya. Jadi nanti kita bisa mengatur IB dengan cara saya pasang di sini RB-nya yang variabel. Nah, sekarang kita lihat rangkaian dayanya. Nah, rangkaian daya ya. Rangkaian daya itu
Karena dia juga rangkaian tertutup, maka kalau saya tulis begini, VCC dikurangi VOUT dikurangi VCE sama dengan 0. Benar ya? VCC dikurangi VOUT dikurangi VCE sama dengan 0. Maka di sini saya tulis ya. VCC dikurangi VOUT dikurangi VCE sama dengan 0. Ya, jelas ya? Sehingga nanti kalau saya nulis VCC itu sama dengan ya ICRC ditambah VCE ya, ICRC. Nah, RC inilah sebagai bebannya. Ini adalah VOUT ya. Nah, cara kerjanya transistor itu bagaimana sih Pak? Nah, cara kerjanya gini kalau kita lihat dari sini ya. Ya, coba ya kita amati dari sini ya. Ya, misalkan saya ambil VCC 25 volt. Ya, ini 25 volt. Kalau IC-nya R-nya ya, R-nya supaya mudah saya buat 10 ohm ya. Saya buat 10 ohm. Nah, kalau IC-nya misalkan 1 ampere. Berarti VOUT-nya berapa ya? 1 kali 10, kan 10 volt. Padahal sumbernya 25 volt. Yang 15 volt kemana Pak? VCE ini loh, 15 volt. Nah, nanti kalau IB-nya, misalkan IC-nya kan naik ya, tadi kan 1 ampere ya. Misalkan beta DC-nya, ya supaya mudah saya kasih 20 gitu ya. IB-nya saya kasih 20 mili. Oh, 20 kali 20 berarti berapa? 400. 400 mili itu berarti 4 ampere gitu ya. Kalau saya kasih 5 mili ya, gitu ya. Coba sekarang. Jadi kalau IC-nya itu tergantung IB kan, kalau IB-nya saya besarkan IC-nya kan naik. Nah, kalau IC-nya naik apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kalau ini tadi IC-nya 1 ampere, RL-nya 10, berarti VOUT-nya jadi 1 kali 10, 10 volt. Yang 15 volt kemana? VCE. IB-nya saya besarkan lagi ya, seret supaya IC-nya jadi 2 ampere misalkan. Kalau IC-nya 2 ampere apa yang terjadi? VOUT-nya jadi 2 kali 20 dari kali 10 20 volt. Yang 5 volt mana? VCE. Jadi 5 volt. Oh, berarti nanti kalau IC-nya makin besar, maka VOUT-nya kan makin besar. VCE-nya akan turun. Benar ya? Nah, nanti kalau ininya 10 ohm tadi, kalau IC-nya 2,5 ampere, 2,5 kali 10, 25 volt ya. Sumbernya 25, ini 25, berarti VCE sama dengan 0 ya. Nah, kalau VCE sudah 0, maka dikatakan transistor itu sudah bekerja sebagai saklar atau sebagai switch. Karena apa? Rugi tegangannya sudah 0. Mengerti ya? Oh, berarti kalau sebagai penguat itu apa? Ya, VC-nya belum 0. Kalau VC-nya sudah 0, dia sudah bekerja sebagai saklar. Nah, transistor itu dikatakan sebagai penguat. Artinya IC itu saya kendalikan dari IB, bisa saya besarkan, sampai dia sebagai saklar. Nah, kapan sebagai saklar? Ya, sebagai saklar kalau VCE-nya sama dengan 0. Nah, kalau VCE sudah 0, IC kan 2,5 ampere ya. Tadi 2,5 kali 10, 25, sumbernya 25. Oh, berarti IC itu paling besar ya 2,5 ampere tadi. Kapan itu terjadi? Kalau VCE-nya sudah 0. Maka di sini saya sebutkan gini, transistor bekerja sebagai saklar bila IC-nya sudah maksimum. Kapan itu terjadi? Pada saat VCE-nya 0. Ngerti ya? Jadi nanti gini ya. IC itu saya kendalikan dari IB-nya. Jadi IB-nya saya naikkan, IC-nya akan naik. IB-nya saya naikkan lagi, IC-nya naik. Nah, nanti suatu saat kalau IC saya naikkan sampai maksimum, maksimum itu artinya apa? Ya, IC kali RC itu sama dengan VCC. Oh, berarti VCC itu sama dengan VOUT yang mengenai. Jadi VCC itu semuanya mengenai RL-nya. Transistor hanya sebagai saklar saja menghubung. Oh, berarti tegangan yang mengenai RL itu sama dengan VCC-nya ya. Ini sebagai saklar saja, ini sebagai hubung singkat saja. Ngerti ya sampai di situ ya?
Jadi IC sebelum maksimum, maka apa? Tegangan VO2 mesti lebih kecil dari VCC. Nah, disitulah kita bisa mengendalikan IC dari IB-nya. Jadi kalau IC-nya saya kecilkan, IB-nya saya kecilkan, IC-nya akan lebih kecil. Jadi kita mengendalikan IC, ngaturnya dari IB-nya, gitu ya, ngerti ya? Nah, itu IC bisa saya atur dari 0 sampai IC maksimum tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan transistor bekerja sebagai penguat. Kapan IC-nya maksimum? Bila VCE sudah 0. Nah, jadi ngitungnya IC maksimum mudah ya. Ya, IC kali LC sama dengan VCC. Nah, jadi nanti di sini rumus ini ya. Kapan transistor sebagai saklar? Kalau VCC sama dengan IC kali RL. VCE-nya sama dengan 0. Ngerti ya? Itu dia sebagai saklar. Kalau sebagai penguat, IC-nya harus lebih kecil dari IC maksimum tadi. Sudah? Jelas? Sekarang saya beri contoh. Ya, saya beri contoh ya ini ya. Coba sekarang Anda, ini sebagai contoh ya, Anda menggambar ini. Menggambar ini ya. Rangkaian transistor dengan konfigurasi common emitter seperti ini. Anda gambar persis ini ya. Sekarang saya beri harga tertentu di sini. Coba Anda gambar ini ya. Ini sebagai contoh soal ya. Ya, ambil catatannya, menggambar ini ya. Coba digambar ini ya. Sudah gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, digambar dulu. Ya, Anda menggambar ini. Ini adalah transistor dengan konfigurasi common emitter. Ya, emitter sebagai referensinya. Jadi nanti gambarnya VCC itu, biasanya VCC itu digambar di sini ya. RL itu di atas, bisa taruh sini juga nggak apa-apa. Jadi RL ini boleh ditaruh di sini nggak apa-apa. VCC-nya di sini. Ya, ini karena saya menemukan gambar ini VC-nya di sini, ya nggak apa-apa ya, ngerti ya. Ya, ini ya. Sudah menggambarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Terus Anda nulis persamaan ini. Yang pertama Anda tulis itu ini. IB sama dengan VBB dikurangi VBE per RB. Ya, nulis ini ya. Ini adalah persamaan untuk rangkaian kontrolnya. Jadi menetapkan IB itu dengan cara ngitungnya begini. Terus di sini dikasih keterangannya, VBE ini sama dengan 0,7. Jadi karena sebagian besar transistor yang kita gunakan mesti silikon, jarang kita menggunakan germanium ya. Kecuali untuk rangkaian-rangkaian elektronik ya. Ya, jadi yang banyak saya ketahui ya, kapan transistor germanium itu digunakan? Untuk apa sih Pak? Ya untuk HP, untuk laptop itu ya, itu penguat-penguatnya pakai germanium. Tapi kalau untuk amplifier gitu ya, sudah silikon. Apalagi orang listrik harusnya pokoknya lebih dari 1 ampere itu biasanya sudah menggunakan silikon. Jadi transistor germanium itu untuk arus lemah, silikon untuk arus kuat. Nah, kita orang listrik sebagian besar menggunakan silikon. Makanya nanti kita boleh menulis rumus ini dengan VBE diberi keterangan sama dengan 0,7. Nah, ini yang persamaan pertama. Persamaan yang kedua yang harus Anda tulis itu ini. VCC sama dengan IC kali RL ditambah VCE. Nah, ini ya. Ini adalah persamaan untuk bagian dayanya atau bagian bebannya. Itu ini yang berlaku. Nah, hubungan antara kontrol dengan ini apa? Ya, kontrolnya cuma berhubungan dengan ini tadi. Jadi transistor itu kerjanya apa?
ngontrol IC itu loh dari IB-nya. Jadi kalau IB-nya saya kecilkan, kalau IB-nya saya 0 kan, Pak, ya IC-nya 0. Kalau IB-nya saya beri 1 mili, Pak, IC-nya berapa? Ya kita lihat transistor yang kita gunakan HFE atau beta DC-nya berapa, gitu ya. Sudah nulis rumus ini tadi? Ini ke-1, ini kedua ya. Sudah. Sudah, Pak. Sekarang saya beri harga, ya, saya beri harga. Ya, yang pertama adalah Anda tulis VBB-nya. VBB sama dengan ya ini saya tulis 5,7 volt. Nah, kenapa sih kok ada 5,7 itu, Pak? Nah, karena di sini adalah 0,7. Jadi nanti kalau kita ngitungnya kan enak ya. 5,7 saya kurangi 0,7 kan 5. Saya bagi RB. Nah, RB-nya itu adalah potensiometer. Jadi ini dikasih seret gini ya, variabel potensiometer ya. Itu 100 kilo ohm. Nah, jadi kalau potensio 100 kilo ohm itu artinya apa? Harga resistansinya, Pak, bisa saya rubah-rubah dari berapa? Dari 0 sampai 100 kilo ohm. Ngerti ya itu ya? Itu kan kita sudah ngerti ya. Nah, jadi nanti kita bisa nyeting IB itu berapa, kita bisa nyeting. Ya, sudah, bagian sini sudah ya. VBB-nya 5,7 volt. RB-nya potensio 100 kilo ohm. Sudah. Sekarang bebannya. Nah, seandainya jadi beban itu dengan kontrol itu enggak ada hubungannya loh ya. Hubungannya cuma ini IC nanti dikendalikan oleh IB-nya. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang sumbernya. Misalkan saya beri sumber VCC itu ya 48 volt. Tulis saja VCC sama dengan 48 volt. 48 volt ya. Nah, supaya nanti ngitungnya mudah, saya beri RL, ya, bebannya sama dengan 10 ohm. Sama dengan 10 ohm. Sudah? Dari situ? Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah. Sekarang pertanyaannya. Ya, pertanyaannya yang A, ya, yang A. Hitung besarnya IC maksimum. Nah, jadi kita harus bisa ngitung IC maksimum. Hitung besarnya IC maksimum. Ya, itu yang pertama. Terus yang B. Oh ya, ini tadi kurang satu ya. Beta DC atau HFE sama dengan 20. Ya, 20 ya. HFE atau beta DC-nya atau IC per IB-nya itu sama dengan 20. Jadi kita pakai transistor yang beta DC-nya 20 ya, ingat ya. Ya, jadi yang pertama yang ditanyakan berapa IC maksimum. Ya. Terus yang B, pada saat IC maksimum berapa IB-nya. Gitu ya. Sudah dari situ? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang langsung kita jawab dulu supaya latihannya sedikit-sedikit. Nah, berarti kalau saya punya sumber 48 volt, saya beri beban RL 10 ohm, ya, itu melalui transistor ya, melalui transistor begini. Kapan sih IC maksimum? Ya, IC itu paling besar kalau transistornya berfungsi sebagai saklar, benar ya? Iya, Pak. Nah, sebagai saklar itu artinya apa? VCE-nya sama dengan 0. Nah, jadi ingat di sini nanti, oh kalau transistor bekerja sebagai saklar itu IC-nya maksimum. Itu kapan terjadi ya? Kalau VCE-nya sama dengan 0, berarti apa? VCC sama dengan IC kali RL. Benar ya? Jadi ininya kan sama dengan 0 kalau maksimum gitu. Maka persamaan saya jadi VCC sama dengan IC kali RL.
Ya, benar ya? Berarti kalau saya tanyakan tadi berapa IC maksimum? Anda sudah bisa menjawab berapa? Berarti persamanya jadi apa? VCC sama dengan IC kali RL ya, kalau VCE-nya 0. Berarti apa? IC sama dengan apa? VCC saya bagi RL ya. VCC-nya tadi 48, saya bagi 10. Berarti IC maksimumnya 4,8 ampere. Ya, benar ya sampai situ? Sudah bisa mengikuti sampai situ? Iya, Pak. Nah, berarti nanti kalau transistor berfungsi sebagai saklar kita sudah tahu ya. Jadi rugi tegangan pada transistor itu sama dengan 0. Ngerti ya? Ini 0. Maka nanti apa? Ya, ini ada sumber, ini ada beban. Kapan dia bekerja sebagai saklar? Nah, kita harus ngitung tadi. Kalau IC-nya 4,8, ya benar ya. IB-nya itu pas berapa? Nah, bisa ngitung IB-nya pas berapa? Hitung IB dengan IC bagaimana caranya? Ya, saya pakai rumus ini tadi, Pak. HFE atau beta DC itu sama dengan IC per IB ya, benar ya? Tadi kan diketahui sama dengan 20. Ya, benar ya? IC per IB sama dengan 20. Nah, kalau saya mau cari IC sama dengan 20 IB ya. Nah, kalau saya mau nyari IB, gampang. IC saya bagi 20. Benar ya? Iya, Pak. Nah, berarti ketemu IB-nya berapa? 0,24. Nah, 4,8 saya bagi 20. Ketemunya 0,24. Nah, 0,24 ampere. Nah, kalau IB-nya 0,24 ampere berarti apa? IC-nya ketemunya 4,8. Benar ya? Karena beta DC-nya 20. Nah, kalau IB-nya 0,24 ampere tadi, bisa nggak saya ngitung berapa? RB-nya pas saya setting berapa ya? Nah, saya masukkan ke persamaan ini tadi. IB ya, sama dengan VBB dikurangi ini, berarti 5,7 saya kurangi 0,7 kan 5 ya. 5 saya bagi RB. Itu sama dengan 0,24. Maka saya bisa ngitung RB-nya berapa? Nah, coba kalau ditanyakan RB-nya pas saat itu ya, pas dia sebagai saklar, itu namanya nanti transistor tepat jenuh, ngerti ya? Jadi nanti kalau transistor itu pas VCE-nya 0, itu disebut transistor tepat jenuh. Ngerti ya, tepat jenuh. Nah, pada saat tepat jenuh kita harus tahu IC-nya pas berapa, IB-nya pas berapa. Ya, ngerti ya? Tadi sudah kita hitung IB-nya 0,24. Nah, kalau VBB-nya 5,7, VBI-nya 0,7, IB-nya sekian 0,24, RB-nya berapa? Saya masukkan ke persamaan ini ya. Berarti IB sama dengan 0,24 sama dengan 5,7 kurang 0,7 berarti 5 saya bagi RB. Oh, berarti saya balik kalau RB bisa pindah situ RB VBB dikurang VB dibagi IB ya. Berarti 5 saya bagi 0,24. Nah, ketemu RB-nya berapa? 20,83, Pak. 20,83 ohm. Ya. Berarti nanti apa? Kalau saya nyeting RB, ya RB ya, itu mestinya RB itu supaya R-nya kecil, supaya IB-nya kecil, RB-nya paling besar ya, 100 kilo ohm misalkan gitu ya, 100 kilo ohm, IB-nya kan kecil. Ya, benar ya. RB-nya saya kecilkan, seret, IB-nya naik, benar ya. Misalkan 1 mili jadi 2 mili, 3 mili gitu ya. Kalau 0,24 itu berarti 240 mili ya. Ya, benar ya. Nah, jadi nanti kalau IB-nya saya setting 100 mili gitu ya. 100 mili ya, dengan cara apa?
mengecilkan RB-nya tadi dari 100 kilo saya kecilkan sampai 1 mili. Kalau di sini 1 mili berarti 5 dibagi berapa supaya 1 mili. Nah, gitu ya. 1 kilo ohm 5 mili. Ya, kalau 1 kilo ohm kan 5 mili ya. RB-nya 1 kilo, ininya 5, berarti IB-nya 5 mili gitu ya. Kita bisa ngitung itu kan. Berarti kalau RB-nya saya kecilkan terus, IB-nya kan naik ya. Jadi 1 mili, 2 mili. Sampai 240 mili tadi ya, 0,24 ya. 240 mili, berarti kalau IB-nya 1 mili, IC-nya 20 mili. Ini 2 mili, ini ya saya kalikan 20. 40 mili. Ini saya berikan, ya ngerti ya? Ya, Pak. Pak, maaf mau tanya. Nah, Tadi kan VBB-nya 5,7 kok jadi 5, Pak. Gimana? ini kan VBB dikurangi VBE rumusnya. VBB dikurangi VBE. Jadi 5,7 saya kurangi 0,7 ya. 0,7 itu ketentuan apa gimana? Loh, ini tadi. Oh Jadi iya, VBE lupa. karena dia dioda, ya ngerti ya? Karena dia Baik, berupa Pak. dioda, rugi tegangan pada dioda itu sama dengan V barriernya. Masih ingat itu? Nah, V barrier untuk silikon 0,7, untuk germanium 0,3. Makanya dipakai di ngitung di sini VBE-nya dibuat 0,7. Kenapa? Karena sebagian besar transistor yang saya gunakan adalah transistor silikon, maka VBE-nya mesti 0,7. Kalau kita pakai ngitung VBE-nya 0,3 itu adalah untuk apa? Transistor yang terbuat dari germanium, itu jarang ya. Itu nanti dipakai untuk arus lemah ya. Jelas ya sampai situ ya? Udah, jadi IB itu bisa saya kecilkan, bisa saya besarkan dengan cara memutar-mutar RB-nya. Nah, sekarang kalau saya membesarkan IB, berarti RB-nya saya kecilkan ya, sampai 1 mili, maka IC-nya 20 kalinya 20 mili. Kalau ini saya buat 2 mili, ya ini 40 mili, 20 kalinya. Kalau ini saya buat 10 mili, nah ini jadi 200 mili, benar ya? Kalau ini sampai saya buat 100 mili, Pak, ya 100 kali 20 jadi 2 ampere, Pak. Kita bisa ngatur IC terus ya, mulai dari 0 sampai IC-nya berapa tadi maksimum? 4,8 ya. Nah, jadi kalau IB-nya saya naikkan, IC-nya naik, sampai suatu saat IC-nya itu sudah 4,8, di sini tadi 0,24, di sini kan 4,8. Itu sudah maksimum. Artinya apa? Transistornya sudah tepat jenuh. Ngerti ya? Tepat jenuhnya kapan, Pak? Pada saat IB-nya tadi 240 mili atau 0,24 ampere, IC-nya adalah 4,8 ampere ya tadi ya. Nah, kalau IB-nya saya naikkan lagi, Pak. Dari 0,24 saya jadikan 0,25. IC-nya ternyata nggak bisa naik lagi. Karena apa? Sudah maksimum. Ngerti ya di situ? Kalau IB-nya saya besarkan lagi, Pak. Jadi 0,3 atau 300 mili. IC-nya bagaimana, Pak? Ya tetap 4,8, nggak bisa naik lagi. Ngerti ya sampai di situ ya? Nah, nanti kalau pemberian IB itu sudah melewati IB tepat jenuhnya tadi, itu dikatakan transistor lewat jenuh. Ngerti ya sampai di situ ya? Nah, kalau lewat jenuh itu bagaimana, Pak? Kalau transistor sudah tepat jenuh, VC-nya sudah 0. Kalau transistor lewat jenuh, VCE-nya tetap 0. Tapi IC-nya nggak bisa naik karena sudah maksimum. Jelas sampai di situ? Mungkin Jelas, ada Pak. yang masih ditanyakan. Jadi saya ulang lagi. Tadi kita sudah ngitung ya. IC maksimum berarti dia harus transistornya sebagai saklar. VCE-nya 0 ya. Kita bisa ngitung kalau VCC-nya 48 volt, R-nya 10 ohm, maka IC-nya berapa? Ya 48 saya bagi 10 ketemunya 4,8 ampere. Itu adalah IC yang paling besar yang bisa lewat di situ. Karena apa? Nah, sumber kita cuma 48, Pak.
bebannya 10 ohm. Kalau ini paling kecil sebagai saklar, maka I-nya adalah 4,8 ampere. Sudah bisa sampai di situ? Nah, itu pada saat itu tadi kita bisa ngitung IB-nya pas berapa? IB-nya pas 0,24 ampere, Pak. Nah, ngerti ya? Nah, berarti transistor itu dikatakan tepat jenuh pada saat IC-nya 4,8 ampere, IB-nya 0,24 ampere. Ya, jelas ya? Itu adalah pas tepat jenuh. Nah, kalau 0,24 tadi kan sudah pas jenuh, Pak. IB-nya saya naikkan, IC-nya nggak bisa naik lagi. Nah, itulah yang disebut transistor beroperasi dalam keadaan lewat jenuh. Berarti transistor itu kerjanya gimana sih? Ya kalau pokoknya kalau IC-nya belum maksimum ya IC itu masih dikendalikan oleh IB, Pak. Tapi kalau sudah maksimum, IB itu ditambah, IC-nya nggak bisa nambah lagi. Ngerti ya sampai di situ ya? Berarti transistor sebagai penguat itu syaratnya apa? Transistornya belum jenuh. Kalau transistornya sudah jenuh, berarti dia tidak bisa sebagai penguat, tetapi transistor berfungsi sebagai saklar. Sudah ngerti dengan satu contoh ini mungkin? Belum jelas ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau transistor sebagai penguat itu, kalau transistornya belum jenuh, Pak. Belum jenuh ya. Maka yang bisa kita hitung adalah transistor pada tepat jenuh itu bagaimana, Pak? Ya, kalau transistor tepat jenuh itu VCI-nya sama dengan 0 atau transistor tadi sebagai saklar, pas sebagai saklar ya. Sehingga kita bisa ngitung, oh IC-nya kalau gitu pas berapa, Pak? Ya mudah, sumbernya berapa dibagi bebannya berapa, yaitu IC maksimumnya. Mudah kan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau melewati jenuh itu berdampak pada apa, Pak? Berdampaknya begini, kalau IB-nya saya tambah, IC-nya sudah nggak bisa tambah kan karena sudah 0 kan, sudah. Nah, berarti kalau IB-nya saya tambah, kalau lewat jenuh kan berarti IB-nya ditambah, tapi IC-nya nggak bisa tambah. Maka transistornya tetap sebagai saklar gitu ya. Jadi transistor itu sebagai saklar. Kapan sebagai saklar? Kalau transistornya sudah tepat jenuh atau lewat jenuh. Ngerti ya? Jadi transistor itu pas tepat jenuh sebagai apa? Saklar. Kalau lewat jenuh, Pak, lewat jenuh itu artinya IB-nya ditambah lagi, ya dia tetap sebagai saklar. Tidak bisa menambah IC lagi karena IC-nya sudah dari sumbernya sudah pas ya. Ininya sudah 0 gitu ya. Jelas sampai di situ? Berarti transistor tepat jenuh atau lewat jenuh, transistor sebagai saklar. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. Nah, sehingga nanti begini, kalau saya mau mengoperasikan transistor itu supaya sebagai saklar, nah, saya balik sekarang. Tadi kalau ininya 48 volt, ininya 10 ohm, saya bisa ngitung IC-nya tadi 4,8 ya, itu supaya dia sebagai saklar, IB-nya pas 0,24 ampere. Nah, supaya transistor ini tadi sebagai saklar, maka syaratnya apa? IB itu loh harus sama atau lebih besar dari 0,24 ampere. Ngerti ya? Jadi syaratnya transistor sebagai saklar itu apa? Ya harus tepat jenuh atau lewat jenuh. Kapan tepat jenuh? Kalau IB-nya tadi sama dengan 0,24 ampere kan? Atau kalau lewat jenuh berarti IB-nya harus lebih besar dari 0,24, misalnya 0,25 gitu. Dia tetap sebagai saklar. Nah, ngerti ya sampai di situ ya? Maka nanti kalau saya memberikan begini ya, ini tadi ya 48 volt, saya bebannya 10 ohm, kita bisa ngitung, oh berarti kalau transistor sebagai saklar saya bisa ngitung IC-nya. Oh IC-nya ketemu 4,8. Nah, supaya transistor ini sebagai saklar, nah gitu ya, saya hitung dulu IB-nya. Pas tepat jenuh tadi berapa? 0,24 ampere.
Ya benar ya, 0,24 ampere. Maka nanti kalau saya ingin mengoperasikan transistor itu sebagai saklar, maka saya beri rangkaian di sini. Yang penting arusnya harus sama dengan 0,24 ampere atau lebih besar. Pak, kalau di sini saya kasih 0,5 ampere, Pak, setengah ampere, ya tetap dia sebagai saklar. Ngerti ya? Jelas sampai di situ? Bisa ya, sampai di situ ya. Ya, Pak. Nah, sehingga nanti gini, oh saya mau mengoperasikan transistor ini tadi sebagai saklar. Saya harus ngitung dulu kalau dia sebagai saklar itu arus IC-nya berapa, supaya nanti saya bisa ngitung IB-nya harus berapa minimum supaya dia sebagai saklar. Nah, kalau ini tadi, supaya dia berfungsi sebagai saklar apa? Ya saya kasih IB 0,24 ya sudah beres. Atau supaya aman gitu ya, saya kasih 0,25, dia mesti sebagai saklar. Nah, jadi memberikan arus IB itu kalau transistornya diharapkan sebagai saklar, IB-nya harus IB pas tepat jenuh tadi atau lebih besar atau lewat jenuh. Nah, supaya aman biasanya untuk trigger IB-nya itu harus lebih besar sedikit daripada arus tepat jenuhnya. Jadi transistor itu sebaiknya kalau difungsikan sebagai saklar, maka triggernya atau IB-nya harus lewat jenuh. Nah, itu ya. Jadi harus lewat jenuh. Jadi kalau ketemunya 0,24, ya saya kasih 0,25. Kalau 0,25 kan ya mesti sudah jenuh ya kan. Nah, aman kan? Nah, makanya nanti memberikan IB kalau sebagai saklar itu boleh enggak, Pak? Ini R-nya ini saya beri 1 ohm. Boleh. Kalau 1 ohm mudah kan? Kalau saya beri 5 volt, ini 1 ohm 5 ampere, Pak. Ya ini mesti sebagai saklar sudah. Nggak mungkin enggak ya kan? Nah, makanya nanti kalau transistor sebagai saklar itu biasanya VBB-nya itu dibuat 1 volt. 1 volt ya. Ini kan 0,7. Berarti yang mengenai di sini kan 0,3 volt ya. Ngerti ya? Yang kena ini kan 0,3 volt. RB-nya berapa ya? Kita tinggal ngitung aja. Dia jenuhnya berapa? Oh, saya buat RB-nya sekian ohm. Jadi sudah. Yang penting RB-nya harus membuat IB-nya lebih besar sedikit daripada IB tepat jenuhnya. Ngerti ya? Jadi nanti ngitungnya gampang itu kalau sebagai saklar. Nah, itu nanti harus di apa? Kalau dia sebagai saklar atau switching itu, ya itu tadi on off-nya harus dikendalikan oleh suatu apa? Rangkaian lagi yang on off-nya bisa diatur. Ya, ngerti ya? Jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan kita ya terbatas 1 detik berapa kali kan gitu ya. Nah, supaya bisa 1 MHz, 1 kHz. Nah, nanti disitulah trigger tadi kalau sebagai saklar itu harus bisa saya on-kan, bisa saya off-kan. Ngerti ya? Nah, kalau IB-nya 0, IC-nya ya 0, berarti apa? Saklarnya off. Jadi nanti di sini tuh enak. Kalau ininya IB-nya 0 ya ini langsung 0 ya. Ini langsung off. Saklarnya off ya, benar ya. Kalau ini saya trigger dengan 0,25 ampere ya langsung on sebagai saklar tanpa kerugian tekanan. Nah, itulah enaknya penggunaan transistor sebagai penguat atau sebagai saklar. Kalau sebagai penguat, Pak, ya pokoknya saya bisa mengendalikan IC-nya dari IB-nya. Tapi sebelum maksimum ya, kalau sudah maksimum nggak bisa dikendalikan lagi. Jelas? Jadi nanti di sini, sebagai contoh satu tadi, IC itu bisa saya kendalikan dari IB-nya, asal IC-nya sebelum atau lebih kecil dari 4,8 ampere. Kalau sudah 4,8 ampere, IB-nya saya tambah, dia nggak bisa dikendalikan lagi, tetap 4,8 kan ya, benar ya. Kapan IC itu tetap 20 kali IB-nya ya kalau belum jenuh. Jadi transistor, jadi kesimpulannya gini. Transistor sebagai penguat apabila transistor belum jenuh. Kapan transistor sebagai saklar? Kalau transistornya tepat jenuh
atau lewat jenuh. Ya, jelas ya kalau sini ya. Mungkin itu yang bisa jelaskan dengan satu contoh tadi. Sekarang saya beri latihan ya. Nah, sekarang saya beri latihan ya. Yang tadi mungkin masih ada ditanyakan dulu. Coba saya coba dulu. Masih ada yang ditanyakan untuk contoh soal 1 tadi? Sudah ya? Kira-kira sudah punya gambaran ya kerjanya transistor ya? Mungkin masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Pak, Nah, berarti itu yang dikuatkan itu yang V-out-nya itu, Pak. yang apa-apa? Coba-coba diulang. Yang agak keras. Kalau transistor sebagai penguat itu Nah, yang dikuatkan itu yang V-out-nya, dah. bukan V-out-nya, IC-nya. Jadi transistor itu ya benar kalau IC-nya berubah kan V-out-nya berubah. Kalau IC-nya naik ya V-out-nya tentunya naik. Nah, tapi transistor itu yang dikontrol itu IC-nya, arusnya. Kalau IB-nya saya naikkan, IC-nya kan naik. Nah, kalau IC-nya naik ya tentu saja V-out-nya naik. Nah, V-out itu nanti paling besar, ya V-out itu paling besar sama dengan VCC-nya. Jadi kalau sumbernya 25 volt gitu ya, V-out-nya bisa saya atur 24 volt, bisa. Ya IC-nya buat 2,4 kali 10 misalkan 24 volt kan. Nah, ini 25 misalkan ya. Oh, V output paling besar berapa? Ya kalau dia sebagai saklar. Nah, IC-nya maksimum, V output-nya juga maksimum. Kalau IC-nya turun ya V out-nya tentunya turun karena V out tergantung IC kan. Ya, tapi transistor itu definisinya adalah mengendalikan IC dari IB-nya. Jadi yang dikendalikan arus, tapi mengakibatkan tegangan juga gitu ya. Kalau arusnya naik ya tegangannya tentunya naik di outputnya. Kalau IC-nya turun ya tegangannya turun. Nah, itu yang mengendalikan naik turunnya IC itu adalah IB-nya. Karena beta DC-nya konstan. Ya mungkin ada lagi yang ditanyakan. Enggak apa-apa. Jadi karena kan belum sering menggunakan transistor sebagai saklar, hanya kita harus menetapkan ini tadi supaya bisa. Mungkin masih ada lagi yang ditanyakan. Silakan, nggak apa-apa ya. Sudah bisa ya, kira-kira ya. Nah, sekarang saya beri soal latihan. Ya, soal latihan ya. Gambar ini lagi, gambar ini tadi ya. Cuma ini VCC ini ya, VCC itu naruhnya di sini ya. Di V-out ini VCC-nya ya. Atau nanti gini loh, karena nanti kebiasaan kita itu kalau menggambar begini ya nanti begini. Ya nggak apa-apa wis, begini juga nggak apa-apa wis. Buat ya, buat lagi rangkaian ini, ya gambar lagi ya, rangkaian ini digambar lagi ya. Sekarang saya beri soal supaya Anda bisa mengerti ya. Ini digambar lagi ya. Sebagai soal contoh ya, latihan soal ya. Sebagai latihan soal. Sudah gambarnya? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita coba kalau kita sebagai orang listrik ya. Sebagai orang listrik itu biasanya VCC-nya, jadi ingat ya transistornya seperti tadi loh ya, kalau saya mau memberi VCC harus dilihat data transistor yang tadi itu, seperti ini tadi ya. Nah, jadi di sini harus ada V maksimumnya berapa gitu ya. Nah, contohnya ini kalau saya pakai SA1295 itu V maksimumnya 240, 230, berarti apa? Saya kalau memberi VCC ya jangan sampai lebih dari 230 nanti ya. Kalau lebih besar dari itu nanti transistornya putus loh ya. Jadi kalau setiap kita mau menggunakan transistor harus ditanyakan dulu tegangan yang mau dipakai berapa volt ya.
Terus arus maksimumnya berapa ampere ya. Nah, itu harus tahu dulu baru milih transistornya ya. Jadi nanti transistor yang arusnya besar dan tegangannya besar itu nanti simbolnya ada SA, SB, SC, sama SD ya. Sama SD ini. Nah, itu nanti tegangan yang besar-besar, tentunya ininya kodenya juga semakin besar ya. Jadi semakin besar kodenya nanti tegangannya semakin besar. Jadi nanti transistor itu memang diproduksi ya. Kalau untuk ya ini untuk rangkaian elektronika ya, biasanya tegangannya Anda lihat cuma 250 kan yang paling besar ya. Nah, itu karena apa? Biasanya tegangan DC yang kita gunakan itu ya maksimum 200 atau 220 lah gitu ya. Itu adalah untuk daya sampai 250 watt ya. Jadi nah nanti kalau untuk orang listrik ininya biasanya yang 400 ya. Jadi milih yang V maksimumnya yang 400 supaya aman. Arusnya sampai berapa? Nah, biasanya arusnya itu ada yang 100, ada yang 200 sampai 500 ya yang tersedia di pasaran itu. Kalau yang sampai 1000 ampere itu nanti kita disarankan ya gunakan tiristor aja. Nah, gitu ya. Tiristor itu sebenarnya sama dengan transistor tapi untuk arus-arus beban yang besar. Kalau transistor itu biasanya di bawah 100 ampere gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah pernah membuat sampai 250 ampere nggak apa-apa, bisa ya. Kelemahannya transistor itu apa kok sampai 250 ampere saja? Karena gini, nanti ngatur transistor itu ya ini tadi ya triggernya ini loh ya. Pentriggerannya ini kalau transistor itu arusnya besar, kalau saya beta DC-nya 100 saja, kalau ini 100 ampere, ini 1 ampere kan. Nah, 1 ampere itu butuh trigger yang besar gitu ya. Makanya apa? Oh, kalau itu enak pakai tiristor aja. Nah, kalau tiristor itu nanti ini loh triggernya ini nggak terlalu besar sudah on sebagai saklar lagi. Tapi ingat kalau tiristor itu tidak bisa berfungsi sebagai penguat seperti ini tadi. Kalau transistor enaknya kan bisa sebagai penguat, kontrol IC dari IB-nya, bisa sebagai saklar. Cuma ini tadi, kalau dia sebagai saklar itu IC-nya besar, IB-nya juga cukup besar. Nah, makanya nanti sampai diciptakan transistor itu dengan beta DC sampai 200. Contohnya apa? Kalau ini 200 ampere, ya di sini 1 ampere gitu ya. Nah, kalau orang men-trigger 1 ampere itu kan besar ya kan. Nah, makanya kalau tiristor itu ini 200 ampere, di sini cuma miliampere bisa. Nah, gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira nanti kalau kenapa sih transistor itu digunakan untuk arus yang tidak terlalu besar karena itu tadi. Kelemahannya transistor adalah apa? Kalau dia sebagai saklar, IC-nya besar, IB-nya juga cukup besar kan ya. Ngerti ya sampai situ ya. Iya nggak apa-apa, kita beri contoh ya. Sekarang itu tadi gambarnya sudah, sekarang kita beri contoh. VCC sama dengan 220 volt DC loh ya, ingat ya. VCC 220 volt DC. Ini saya ambilkan yang kira-kira kita jumpai gitu ya. Sumbernya 220. Ya. Dengan R ya, kira-kira yang cukup besar 220 itu ya 15 ohm ya. RL sama dengan 15 ohm ya. Menggunakan transistor dengan beta DC sama dengan 50 nah, gitu ya. Ingat transistornya HFE-nya atau penguatannya atau beta DC-nya sama dengan 50 ya. 50 itu berarti nanti IC-nya 50 kali IB-nya ya. Sudah. Ini yang diketahui sebelah sini adalah VCC dan RL ya. Terus bagian kontrolnya VBB ya. VBB-nya 12,7 volt. RB-nya ya potensio ya, biasa yang digunakan adalah 100 kilo ohm.
biasanya yang digunakan itu 100 kilo ohm supaya kita bisa nyeting tadi ya. Kalau IB-nya paling kecil adalah pada saat RB-nya 100 kilo ohm. Berarti nanti kita bisa menghitung pas 100 kilo ohm itu IB-nya berapa, kalau 12 dibagi 100 berarti 0,12 ya. Kalau dibagi 100 kilo itu berarti 12 miliampere itu minimum nanti IB-nya. Nah, jelas ya? Ya nggak apa-apa. Jadi VBB-nya adalah 12,7 volt ya, supaya nanti kalau dikurangi VBI 0,7 jadi 12. Potensinya 100 kilo ohm. Nah, sekarang Anda diminta yang pertama hitung, ini pertanyaan yang pertama ya, hitung IC maksimum. Jadi kita selalu harus bisa ngitung IC maksimum, itu berarti apa? Transistornya tepat jenuh ya. Jadi ingat tuh ya. Jadi kalau ditanyakan IC maksimum, oh berarti ditanyakan pada saat transistornya pas sebagai saklar atau VCE-nya pas 0 ya. Pengertiannya harus itu. IC maksimum, terus IB pada saat tepat jenuh. Kita harus bisa ngitung IB-nya pada saat tepat jenuh. Apa? Sudah? Ini yang C ya, ada pertanyaan yang C. Sudah ya, A-nya sudah ya, IC maksimum. Yang B-nya tadi, berapa IB pada saat tepat jenuh tadi. Terus sekarang pertanyaan yang C. Tentukan besarnya IB supaya transistor beroperasi sebagai saklar. Nah, itu nanti. Pak, Ya. beta DC-nya berapa tadi, Pak? Kenapa? Beta DC-nya. Beta DC-nya 50. Beta DC-nya 50 ya. Jadi transistor yang kita gunakan beta DC-nya 50 ya. VCC-nya 220. R bebannya 15 ohm. Sudah. VBB-nya tadi 12,7. RB-nya potensio 100 kilo ohm. Nah, yang ditanyakan yang A, IC maksimumnya berapa? Jadi kalau ditanyakan IC itu berarti yang kita gunakan adalah rangkaian dayanya ya. IC maksimumnya berapa? Terus yang B tadi berapa IB-nya pas tepat jenuh tadi ya. Tepat jenuh. Yang C berarti kalau kita mau menggunakan transistor sebagai saklar, IB-nya harus berapa? Nah, gitu ya. Itu adalah sebagai latihan Anda. Coba Anda yang ngerjakan. Kalau contoh soal kan kita kerjakan bersama-sama. Sekarang Anda yang ngerjakan. Ya, mungkin ini aja, itu sebagai tugas saja ya. Ya, jadi itu saya pakai sebagai tugas. Minggu depan kita bahas dan konsultasi ya, mungkin masih ada yang kurang jelas, nanti saya mantapkan minggu depan ya. Itu sebagai tugasnya ya, satu ya. Supaya nanti ini rekodan kita bisa dipelajari oleh kelas yang sebelahnya yang kemarin belum ya. Ya, mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan hari ini ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan. Pak, berarti beta DC itu enggak ada satuannya, Pak ya? Tidak ada satuannya. Beta DC itu perbandingan IC dibanding IB. Ya, 50 banding 1. Selalu gitu ya. Ya, 50 gitu ya.
Tidak ada satuan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Pak mau tanya, Ya, RB itu fungsinya apa, Pak? RB. RB, iya. RB itu fungsinya itu menentukan IB-nya tadi. Jadi kalau RB-nya saya kecilkan, berarti IB-nya kan naik. Uang rumusnya adalah VBB dikurangi VBE kan sudah konstan ya. Tergantung RB-nya. Jadi kalau RB-nya saya besarkan, IB-nya kecil. Kalau RB-nya saya kecilkan, RB-nya jadi besar. Ya, ngerti ya sampai di situ ya. Ingat, RB jangan dioperasikan sampai 0 ya. Kalau 0 nanti IB-nya sangat besar, nggak boleh ya. Berarti kalau nanti muter potensio nggak boleh sampai minimum 0 pas ya. Dinolkan gitu nanti apa? IB-nya sangat besar gitu ya. Ngerti ya? Meskipun di sini cuma 6 volt Pak, mosok ini potensinya nggak boleh saya nolkan Pak, nggak boleh. Kalau 0 itu nanti harusnya sangat besar ya. Nah itu yang perlu diperhatikan bahwa RB itu potensio biasanya kalau prakteknya nanti ya RB itu dipasang di sini ditambahi R misalkan 10 ohm berarti nanti minimum 10 ohm atau ada yang memberi cuma 1 ohm ya nggak apa-apa, ada yang memberi 2 ohm ya nggak apa-apa. Itu tujuannya apa? Supaya kalau RB-nya potensio itu kan bisa 0 ya. 0 masih ada 2 ohm atau 3 ohm tadi yang kita pasang sebagai R supaya kalau potensinya pas 0 dia enggak 0 ohm itu yang masih ada 2 ohm atau 1 ohm sebagai cadangan. Kalau 1 ohm ini 12 volt kan masih 12 ampere ya gitu ya. Enggak apa-apa. Jangan sampai ini jadi 0. Kalau benar-benar 0 biasanya apa? Ya putus nanti transitornya. Ingat tuh itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ya. Udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian ya. Ini rekodnya, rekodnya saya matikan dulu.